PSBB berakhir, kita belum diizinkan membuka untuk masalah GoRide ini. Makanya kami menuntut di sini kejelasan kapan Pak Wali Kota akan menandatangani surat bahwa itu akan resmi disetujui. Kami hari ini ingin menuntut kalau bisa kami aksi sekarang, GoRide diaktifkan. Istana dikepung Jokowi menghilang. Kemarahan rakyat pun tak terbendung. Luhut diburu rakyat kabur entah kemana. Kehancuran rezim di depan mata. Presiden merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021. Ya, jangan sampai kita PPKM ya, pelan-pelan kita mati. Ya, tapi ya di masa PPKM ini pelan-pelan kita terus melakukan perlawanan. Kemarin kan PSBB, apalagi itu PK apalah ya gitu. Saya menunggu bahasa lockdown sama karantina nggak keluar-keluar ini. Saya nggak tahu kenapa. Kegamangan sikap pemerintah dan diubahnya penyebutan PPKM darurat menjadi level 4 ini tampaknya merupakan strategi komunikasi pemerintah dalam menyikapi respon publik terhadap pelaksanaan PPKM darurat. Di Bandung, masa gabungan mahasiswa, para pengemudi ojol, dan para pedagang turun ke jalan menolak pelaksanaan PPKM darurat. Persoalan sebenarnya sekarang adalah hampir seluruh komponen masyarakat sudah dalam hidup keputusasaan. Mereka semua merasa terancam. Penyebab keputusasaan sebenarnya adalah satu, kebijakan pemerintah yang tidak komprehensif dan berubah-ubah. Yang kedua adalah banyak sekali sikap arogansi yang ditunjukkan oleh penguasa kepada rakyatnya, baik lewat perkataan maupun tindakan. Dan yang ketiga adalah pengambilan kebijakan yang sebenarnya dititik beratkan untuk membatasi kegiatan masyarakat, tapi tidak dipenuhinya kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PPKM darurat ini memang berdampak cukup serius di lapangan. Selain munculnya aksi kekerasan dari aparat, para pengusaha dan pedagang juga mengeluhkan sepinya pelanggan dan pembeli. Di Garut, Jawa Barat, para pengusaha hotel itu mengibarkan bendera putih di hotel mereka masing-masing. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, tagar "Jangan Tunggu 2024" ini menunjukkan ketidaksabaran publik terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi ini semacam komando buat mereka atau aba-aba untuk menurunkan Jokowi sebelum tahun 2024. Jadi tagar ini lebih progresif, bahkan mungkin lebih revolusioner dibandingkan tagar sebelumnya. Sebelumnya juga trending tagar mendesak agar Presiden Jokowi mundur karena gagal menangani pandemi. Eskalasi ketegangan politik di level bawah inilah yang tampaknya menjelaskan mengapa kemudian pemerintah memilih penyebutan PPKM level 4 ketimbang PPKM darurat yang mendapat penolakan. Kosakata level 4 ini kan diharapkan bisa lebih diterima lah, itu lebih friendly di telinga dibanding PPKM darurat. Pemerintah ya, dan ya kalau kita cermati semua pemerintah nampaknya juga tidak ada yang benar-benar siap. Suasana kebatinan masyarakat memang pada saat ini tidak baik. Saya kira apalagi anak-anak muda ya, kita saja yang sudah cukup berumur begini juga ini kan bingung, kadang juga jenuh, kadang juga ya ada yang mungkin frustrasi karena memang data-data yang ada. Nah, di Indonesia ini mayoritas orang bekerja itu informal. Kami negara yang memerintahkan saya untuk di rumah, tidak boleh keluar rumah, wajib untuk memberikan saya makan, anak-anak saya makan dan minum, kecukupan pakaian dan kebutuhan hidup saya. Itu perintah undang-undang karantina. Maka ketika ada perintah PPKM untuk memerintahkan setiap orang bekerja dari rumah, umpamanya, sedangkan mereka tidak mampu untuk bekerja dari rumah, maka negara memberikan mereka makan. Kafe boleh buka, warung makan boleh buka, orang-orang dagang bakso, soto boleh buka, orang narik becak silakan. Anda bisa bayangkan enggak? Diperbolehkan warung buka, tidak boleh untuk makan di tempat. Kafe buka, tidak boleh orang nongkrong di sana, harus beli bawa pulang. Ngapain saya mau beli? Orang jualan soto, bakso boleh, tapi tidak boleh ada yang makan karena dibawa pulang.
Orang-orang lain disuruh di rumah, terus yang mau makan siapa? Ini kan hanya untuk menghindari agar pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan mereka itu makan dan minum. Kebutuhan hidup mereka ketika mereka disuruh di rumah. Kan nggak boleh begitu. Ya, jangan sampai kita PPKM ya, pelan-pelan kita mati. Ya, tapi ya di masa PPKM ini pelan-pelan kita terus melakukan perlawanan. Kemarin kan PSBB, apalagi itu PK apa ya gitu. Saya menunggu bahasa lockdown sama karantina nggak keluar-keluar ini. Saya nggak tahu kenapa pemerintah itu tidak berani mengeluarkan kata lockdown atau karantina wilayah secara total gitu. Nah ini yang saya jadi tanda tanya dengan pengeluaran uang yang sudah begitu lumayan besar terkait untuk mengantisipasi pandemi ini. Wabil khusus nih yang menjadi perhatian adalah PPKM darurat ya, yang kemarin baru saja berlangsung selama kurang lebih 2 pekan gitu. Kasus yang kemarin di Bandung itu menyeruak betul ya menurut saya, dan itu pemantik betul untuk melakukan perlawanan menurut saya. Termasuk mungkin saya juga cukup memberikan apresiasi pada BEM UI beberapa waktu yang lalu coba mengangkat tentang King of Lip Service ya. Itu juga cukup menarik menjadi pemantik, apalagi Universitas Indonesia. Sekali ada sesuatu di Universitas Indonesia, itu akan memberikan energi buat yang lain. Jawa ini bergerak semua, saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang sangat penting. Dan saya memandang tetap mahasiswa itu menjadi pemantik, Mas. Walaupun bukan satu-satunya unsur utama dalam sebuah misi perubahan ya, tetapi keberadaan mahasiswa itu menurut saya dari sekian banyak perubahan-perubahan yang ada, positioning mahasiswa itu masih menjadi satu pemantik yang sangat penting sekali gitu. Belum ada satu pergerakan yang menurut saya cukup memberikan hentakan yang sangat kuat terhadap rezim hari ini, yang cukup boleh dikatakan mengelola negara tidak serius gitu. Banyak denial sejak dari awal terkait dengan pandemi, dan itu membutuhkan satu kritik yang keras dan tegas gitu menurut saya. Istana dikepung Jokowi menghilang. Kemarahan rakyat pun tak terbendung, Luhut diburu rakyat kabur entah kemana. Kehancuran rezim di depan mata. Presiden merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021. Ya, jangan sampai kita PPKM ya, pelan-pelan kita mati. Ya, tapi ya di masa PPKM ini pelan-pelan kita terus melakukan perlawanan. Kemarin kan PSBB, apalagi itu PK apa ya gitu. Saya menunggu bahasa lockdown sama karantina nggak keluar-keluar ini. Saya nggak tahu kenapa. Kegamangan sikap pemerintah dan diubahnya penyebutan PPKM darurat menjadi level 4 ini tampaknya merupakan strategi komunikasi pemerintah dalam menyikapi respon publik terhadap pelaksanaan PPKM darurat. Di Bandung, masa gabungan mahasiswa, para pengemudi ojol, dan para pedagang turun ke jalan menolak pelaksanaan PPKM darurat. Persoalan sebenarnya sekarang adalah hampir seluruh komponen masyarakat sudah dalam hidup keputusasaan. Mereka semua merasa terancam. Penyebab keputusasaan sebenarnya adalah satu, kebijakan pemerintah yang tidak komprehensif dan berubah-ubah. Yang kedua adalah banyak sekali sikap arogansi yang ditunjukkan oleh penguasa kepada rakyatnya, baik lewat perkataan maupun tindakan. Dan yang ketiga adalah pengambilan kebijakan yang sebenarnya dititik beratkan untuk membatasi kegiatan masyarakat, tapi tidak dipenuhinya kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PPKM darurat ini memang berdampak cukup serius di lapangan. Selain munculnya aksi kekerasan dari aparat, para pengusaha dan pedagang juga mengeluhkan sepinya pelanggan dan pembeli. Di Garut, Jawa Barat, para pengusaha hotel itu mengibarkan bendera putih di hotel mereka masing-masing. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, tagar jangan tunggu 2024 ini
menunjukkan ketidaksabaran publik terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi ini semacam komando buat mereka atau aba-aba untuk menurunkan Jokowi sebelum tahun 2024. Jadi tagar ini lebih progresif, bahkan mungkin lebih revolusioner dibandingkan tagar sebelumnya. Sebelumnya juga trending tagar mendesak agar Presiden Jokowi mundur karena gagal menangani pandemi. Eskalasi ketegangan politik di level bawah inilah yang tampaknya menjelaskan mengapa kemudian pemerintah memilih penyebutan PPKM level 4 ketimbang PPKM darurat yang mendapat penolakan.